Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI beserta jajaran staf Bawaslu Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Syafi'i MHI selaku Ketua Stit Sunan Giri Trenggalek, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dosen dan pengajar Stit Sunan Giri Trenggalek, mahasiswa dan mahasiswi yang juga tergabung dalam kader pengawasan partisipatif Stit Sunan Giri Trenggalek, serta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Dalam rangka memberikan pemahaman pendidikan politik bagi pemilih pemula pada pengawasan partisipatif, maka Bawaslu Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan kegiatan Bawaslu Goes to Campus hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di Kampus Stit Sunan Giri Trenggalek. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab liridha ilahi wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mars pengawas pemilihan umum. Hadirin dimohon berdiri. Seperti semula, tidak ada dari dalam tanda kampus pada hari ini. Kita enggak.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan oleh Ketua Setit Sunan Giri Trenggalek kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syafi'i MHI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayah al-qamakol. Yang terhormat Bapak Pimpinan Bawaslu, Bapak Muhammad Afifuddin SHTHI MSI, dan seluruh rombongannya. Yang terhormat dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, juga dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan seluruh jajarannya, para pimpinan STT Sunan Giri Trenggalek dan para dosen dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, seluruh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kami keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek mendapat penghormatan yang luar biasa karena kedatangan orang pertama, orang nomor 1 di Bawaslu, dan ini mulai dulu sampai sekarang ya masih baru kali ini. Ini makanya saya mengucapkan syukuran alhamdulillah dengan kedatangan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kami keluarga besar STT Sunan Giri Trenggalek. Sholawat serta salam kami aturkan, mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingannya. Sekedar untuk memberikan informasi bahwa kami di Trenggalek ini, STT ini
salah satu perguruan tinggi Islam yang ada di Trenggalek. Memang dari tahun ke tahun kalau kita melihat dari bersaing ini biasanya akan melihat daripada nama besar, sehingga sering kalah dengan perguruan tinggi yang sudah terkenal. Namun dengan era keterbukaan yang akhir-akhir ini, sehingga kalau kita melihat dari tes CPNS itu ya, ini kan kalau dulu itu mungkin masih ada unsur manusianya, sehingga kalau kita ini ada alumni ngelamar ke mana itu kan, kamu alumni mana? Itu sudah, wah dari Sunan Giri Trenggalek itu mungkin nomor berapa kan begitu. Namun seiring dengan adanya era keterbukaan, ternyata di luar dugaan dan juga cukup mengejutkan dari para pejabat yang ada di Trenggalek. Jadi pengumuman dari hasil CPNS tahun 2019 ya. 2019 ini ya, ini mayoritas diborong oleh dari alumni Sunan Giri Trenggalek. Jadi ini jadi yang cukup mengejutkan ya. Bahkan sampai ada guyonan gini, lah ngapa jauh-jauh kuliah di Jogja di mana ternyata masih kalah dengan Sunan Giri Trenggalek ini. Jadi itu memang kalau dulu ini kami juga sempat gimana cara mendorong mahasiswa ini. Untuk kalau dilihat dari sisi alma mater ya jelas kalah jauh. Ini kalau sudah dikatakan swasta apalagi Trenggalek ini sudah ini masih kalau memang butuh dan ini baru. Makanya kami juga sering mendorong kepada para mahasiswa, maka kita di samping kita akan menekuni yang terkait dengan akademisi, maka tentunya di perguruan tinggi ini masih banyak kiprah. Mungkin kita bisa belajar politik dan sebagainya. Dan ternyata dulu dari situ yang mahasiswa itu yang aktif di BEM, kemudian di organisasi lain, apakah itu di PMII, ini ternyata bisa menerobos baik yang dalamnya adalah DPR, meskipun tingkat Kabupaten Trenggalek, dan juga ada yang juga sampai jadi wakil Bupati Trenggalek. Ini salah satu terobosan ini, sehingga dalam rangka untuk memberikan kehidupan semangat pada mahasiswa ini salah satunya adalah mencari skill-skill yang lain. Bahkan dengan adanya semangat-semangat itu akhirnya di samping untuk melamar ya saged ini sama timbangan yang ngelamar ya guys sekolah dewi. Nah, sehingga banyak di antara beberapa sekolah yang ada di Trenggalek ini juga dikepalai oleh alumni dari Sunan Giri Trenggalek. Oleh karenanya ini dengan kedatangan beliau dari Bawaslu ini tentunya mudah-mudahan ini bisa menggugah, bisa memberikan semangat kepada para mahasiswa. Ternyata yang namanya kancah nasional pun ada peluang untuk bisa dimasuki meskipun dari Sunan Giri Trenggalek. Dan alhamdulillah juga ini dari dosen Pak Triyono ini juga ini bisa berada di Bawaslu Kabupaten Trenggalek ini. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa mendorong. Nah, dan kami mengharapkan ini Pak Muhammad Afifuddin, monggo mahasiswa ini nanti diberikan semangat biar menjadi meskipun dari Sunan Giri, tapi kalau cita-citanya ke langit ya. Jadi kita sering mengatakan kun rojulan rijuluh bisaro wahimatan himatu bisuroya. Jadilah kamu seorang yang kakinya di atas bumi tapi cita-citanya di atas bintang suraya. Kami mengharapkan ya kamu mimpi-mimpilah. Makanya kami mohon kepada Bapak Muhammad Afifuddin untuk memberikan pejangan, untuk memberikan arahan bagaimana mahasiswa ini tidak kecil hati dan punya semangat ya, apakah itu akan terjun ke berbagai bidang sehingga masih banyak kesempatan. Dan di peluang baik di kabupaten, provinsi maupun nasional ini insya Allah masih ada kesempatan asalkan mau. Jadi demikian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak atas kehadiran bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan ini benar-benar memberikan motivasi dan semangat bagi kami
sehingga para mahasiswa khususnya dan umumnya keluarga besar STT Sunan Negeri Trenggalek akan semakin maju dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali di dalam rangka penyambutan kirang hal-hal yang tidak meranani ya. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan perjalanan nanti selanjutnya kita doakan selamat sampai tujuan. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Setit Sunan Giri Kabupaten Trenggalek. Acara selanjutnya yaitu Stadium General Bawaslu Gostu Kampus oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dengan tema Peran Mahasiswa dan Santri dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya izin melepas masker biar kelihatan kalau senyum, biar tidak terlalu ketutup suaranya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua STIT ini ya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri, Bapak Dr. Kiai Haji Syafi'i MH, yang sama-sama kita hormati Ketua dan juga anggota Bawaslu Jawa Timur. Ada Pak Amin tadi kayaknya nunggu kita di bawah. Kemudian di sini ada Pak Aang, ada Bu Eka, jajaran pimpinan atau apa istilahnya, pejabat di lingkungan STIT Sunan Giri yang sama-sama kita hormati. Ini santai saja, anggap saja santri, ketemu temannya. Saya juga membayangkan seperti mau ngasih pengajian umum aja ini, jadi santai. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Trenggalek. Ada Pak Ahmad Rohani, kemudian Pak Triyono Al-Fatah yang sekaligus dosen di STIT ini. Kemudian ada Farid Wajdi, Pak Farid Wajdi, Pak Prayogi dan juga Pak Rusman Nuryadin. Sahabat sekalian, teman-teman, saya tidak mau memanggil adik lah, biar terkesan agak sepantaran gitu. Kalau dipanggil adik itu kan kayaknya agak jauh. Jadi saya panggil sahabat sekalian, sebagaimana panggilan resmi di Bawaslu itu sahabat Bawaslu, untuk menunjukkan kedekatan, bukan orang lain gitu. Saya khusus mau menyebut sahabat lama saya, Pak Zainal Arifin. Ya, namanya Zainal Arifin kan? Saya sudah lama sekali nggak ketemu. Ini teman saya di MAK. Jadi di MAK itu dulu ada program, Depak itu bikin program seperti STBDN. Bagaimana lulusan atau ranking 1 sampai 3 atau sampai 5 di MTS se-Indonesia boleh daftar. Yang diterima lolos masuk. Yang diterima cuma 40. Sekolahnya di Jember untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan sekolahnya di Malang. Ada juga yang laki-laki di di Jombang.
Nah, Mas Zainal ini, Pak Zainal ini, dulu waktu SMA kayak pemain Korea lah pokoknya. Kayak Jackie Chan itu rambutnya. Kita ini kan semua satu kelas cowok semua Pak Kiai, cowok semua. Jadi namanya sekolah atau pesantren yang cowok semua, kalau udah lihat cewek itu kayak muar, burung kalau habis disangkar itu keluar ngelok, cewek itu kayak mana. Banyak sekali cewek suka sama Pak Zainal Arifin waktu itu Pak. Saya ini agak-agak minder lah kalau kan, apalagi kalau sekarang kan Korea itu naik daun ini, drama Korea. Nah Pak Zainal ini dulu banyak perempuan yang atau cewek mahasiswa, siswi-siswi di kelas lain itu naksir lah. Tapi Pak Zainalnya nggak berani sama perempuan waktu itu, nggak berani dia. Nggak tahu kalau sekarang. Bapak Ibu sekalian, sahabat Bapak sekalian yang saya hormati, pertama tentu saya senang 5 tahun yang lalu, persis sekitar sebulan yang lalu saya diingatkan oleh Facebook bahwa 5 tahun yang lalu saya melewati rute Ponorogo, kemudian Trenggalek dan juga di Pacitan besok. Jadi persis menjelang pilkada 5 tahun yang lalu. Jadi saya bersyukur bisa silaturahim ke kampus STIT ini. Saya tahu kalau situasinya normal, tidak seperti saat ini di saat wabah, peserta kegiatan ini akan sangat banyak. Sudah hampir bisa dipastikan itu. Itu yang pertama. Kedua, tentu kami sangat senang bisa silaturahim, menyambung seduluran dengan teman-teman, sahabat sekalian, para dosen, para pimpinan di kampus STIT Sunan Giri ini. Dan pada saat yang sama, ini adalah bagian dari mendekatkan Bawaslu terutama Trenggalek dengan jajaran mahasiswa, pemilih pemula, dan juga tadi ada kader pengawas pemilu yang sebagiannya juga dari kampus ini. Semoga ini menjadi awal yang baik, kerjasama yang bisa dilakukan oleh STIT dengan Bawaslu Trenggalek. Saya mau bercerita karena sifatnya ini temanya lebih umum, peran mahasiswa dan santri dalam pelaksanaan pengawasan. Saya ini waktu tahun 97, ini kok suaranya mengganggu terus, atau dikeluarkan aja ininya biar nggak nyambung biasanya ya, nyaut ini jadinya mengang. Agak-agak hilang terus ini konsentrasi jadinya, saingan sama ngungungnya itu loh, tuh kan. Teman-teman sekalian, saya dulu tidak pernah membayangkan akan jadi anggota Bawaslu atau ngurusi pemilu. Jadi ceritanya begini. Tahun 97 itu saya kelas 2. 98 saya kelas A, masuk, lulus di SMA, masuk di UIN Ciputat. Orang menyebutnya UI Negeri, Pak. Universitas Islam Negeri. Kan ada UI Depok, ada UIN Ciputat, UI Negeri. Waktu itu kita semangatnya pengen sekolah yang ya sekolah agama lah. Jurusan saya tafsir hadis. Kenapa saya milih jurusan tafsir hadis? Sederhana sekali. Pada tahun 97 saya main ke Jogja, saya beli bukunya Pak Quraisy Shihab, lagi top-topnya Pak Quraisy. Jadi menteri di zaman terakhir Pak Harto, ada buku judulnya Membumikan Al-Quran. Intinya dari situ saya pengen kuliah jurusan tafsir hadis. Setelah masuk Jakarta, masuk kampus, ternyata yang diajarkan itu malah buku-buku terjemahan bahasa Indonesia yang banyak, meskipun ada juga yang langsung Arab. Sementara di SMA, di Aliyah, itu yang diajarkan kitab-kitabnya itu, tanya Mas Zainal tuh, kalau ke sekolah ini gawaya nggak kitab tebel-tebel gini Pak, padahal dibuka selembar 2 lembar. Tapi
referensi awal asal itu. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya punya pengalaman nih sama Zainal nih. Saking nggak punyanya uang, kita ini kan dapat beasiswa Pak. Saking nggak punyanya uang, kita beli kamus John Ecole ya. Itu saweran, urunan. Terus buat latihan ngomong bahasa Inggris tiap pagi. Nih Zainal ini pinter bahasa Inggris Pak Zainal nih. Nggak tahu sekarang. Kakean lodo lali lagi. Bahasa Jawa nih. Jadi saking pengennya kita belajar bahasa Inggris itu Pak. Tiap hari ngomong dewe bahasa Inggris bareng-bareng sama teman-teman. Karena harus dipaksakan waktu itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Nah intinya kemudian aktivitas kuliah itu menjadi agak santai lah kita lah, pelajarannya udah pernah kita dapatkan di SMA, kira-kira gitu, agak sombong dikit lah. Akhirnya untung larinya itu pada hal-hal yang positif, organisasi. Saya aktif di PMI sampai nyalon 2 kali kalah. 2 kali saya nyalon di PB itu kalah. Di pengurus besar sampai bendara umum. Kemudian saya akhirnya aktif diajak teman untuk melakukan pemantauan TPS tahun 99 pemilu pertama kita. Jurusannya tafsir hadis, tiap hari urusannya mantau TPS, pemilu dan seterusnya. Singkat cerita saya tidak pernah berkeinginan sama sekali untuk menggeluti dunia pemilu. Tapi itu kadang-kadang sesuatu yang tidak kita niatkan dalam arti bersengaja. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan itu bisa jadi jalan hidup kita. Jadi kalau saya ditanya apa prinsip motivasi hidup, kadang juga nggak tahu Pak, mengalir saja. Jadi tahun 99 jadi pemantau sampai jadi koordinator nasional JPPR, dunia akademisnya tafsir hadis, dunia aktivitasnya saya jadi ketua BEM, presiden BEM di UIN. Jelek-jelek gini kita pernah jadi presiden Pak. Presiden BEM. Jadi akhirnya apa yang kita alami dalam dunia nyata dengan dunia akademis dengan dunia keseharian sangat jauh berbeda. Tidak untuk dipertentangkan ternyata, tapi harus disinergiskan. Ya kira-kira kita buka buku itu kalau mau UTS saja lah, atau mau UAS itu aja buka buku itu. Selebihnya aktivitas apapun yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Dalam prinsip saya ada harapan peran yang diinginkan semua orang kalau kita mau kuliah di misalnya STIT. Harapan peran atau role expectation-nya yang diharapkan orang untuk kita sekolah di STIT, linearnya adalah kita jadi guru. Ya kan? Linearnya saya kuliah tafsir hadis, saya disuruh khutbah harus bisa dong. Saya disuruh menerjemahkan ayat-ayat harus bisa dong. Mahasiswa tafsir hadis. Saya disuruh ngomong hadis yang tema ini harus bisa dong. Itu harapan peran. Harapan peran yang linear, role expectation. Kalau kita diminta untuk melakukan pekerjaan sesuai sesuatu yang pernah kita belajar, itu wajar Pak. Tapi kalau saya disuruh menjelaskan pemilu karena saya kuliah di tafsir hadis, itu bukan harapan peran. Itu bonus. Unintended consequences. Dampak-dampak yang kita dapatkan dari interaksi yang tidak hanya di bangku sekolah. Dan saya merasa itu banyak sekali melambari, membuat kita punya kelenturan pada saat yang sama, kita punya pengalaman untuk kemudian mengelola apapun yang ada dalam urusannya dengan dunia kita. Artinya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik dan juga sahabat sekalian, belajar dimanapun itu tidak akan membatasi keilmuan apa yang akan kita dapatkan. Termasuk ketika kampus-kampus sekolah agama, kampus-kampus, fakultas-fakultas tertentu, hari ini disiplin keilmuan itu semakin tipis batasannya. Tidak lagi semua orang harus ditanya, kalian harus orang fisip untuk urusi pemilu, kalian harus orang hukum untuk urusi pemilu, kalian harus orang tafsir untuk bisa menjadi juru dakwah dan seterusnya, misalnya begitu.
Jadi banyak hal yang berkontribusi ke diri kita, yang itu bisa jadi tidak semuanya ada di bangku perkuliahan. Saya tidak ingin atau bukan bermaksud tidak menyemangati Bapak Ibu sekalian. Jelek-jelek begini saya juga dosen, tapi bukan dosen tafsir. Karena S2 saya komunikasi politik. Nah, ini cerita dulu, namanya motivasi kan kita cerita. Asli saya anak kampung, bertarung di Jakarta, gitu kan. Berharap kiriman orang tua cukup aja udah bagus. Tapi karena keterbatasan kita untuk menerima wesel itu sedikit, saat itu kan wesel lah, transfer lah. Tapi kemudian membuka ruang yang lain kita untuk apa? Belajar menulis. Zaman itu kita nulis resensi di Kompas, di Republika, artikel dan seterusnya itu luar biasa menyemangati kita semua. Jadi keterbatasan, keterhimpitan itu menumbuhkan ruang kreativitas yang luar biasa. Pengalaman ini menurut saya semakin maju dunia teknologi informasi sekarang, banyak sekali orang-orang yang tidak harus kuliah untuk bisa pintar, tidak harus di bangku kuliah untuk bisa mendapatkan informasi apapun, asal nggak kemajuan. Yang kemajuan itu misalnya begini, orang nggak pernah belajar tapi hanya lihat dari Mbak Google terus merasa paling tahu. Pemilu 2019 dan fenomena belakangan menunjukkan itu. Orang baru ngaji belajar terjemahan terus nyalain sana nyalain sini bikin status di medsos, ya kan? Jadi ada sama-sama kekurangannya lah. Media sosial ini menurunkan, menghilangkan misalnya ruang-ruang bagaimana budi pekerti dibangun, bagaimana seharusnya mahasiswa menghormati guru, dosen dan seterusnya. Pengetahuan bisa didapatkan dari media sosial, dari teknologi, dari Mbak Google dan seterusnya. Tapi soal bagaimana kita beradab kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita menyayangi orang yang lebih muda, itu nggak bisa diajarkan dari teknologi informasi. Ini dipraktekkan. Pemilu itu adalah soal praktek yang dilakukan dalam keseharian pemilu, dalam teknis pemilu. Di satu sisi, di sisi yang lain, pemilu ini diatur oleh aturan-aturan teknis, apa yang boleh dan tidak boleh dan seterusnya. Nah, saya mau bercerita. Bawaslu atau di Indonesia ini ada 3 lembaga penyelenggara pemilu, tidak seperti di dunia yang lain. Ada KPU sebagai lembaga yang menyiapkan teknisnya, ada Bawaslu mengawasi semuanya, dan juga ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. DKPP ini kira-kira malaikat Israel, malaikat pencabut SK. Kalau pengawasnya macam-macam, KPU-nya macam-macam, diberhentikan saat itu diberhentikan. Saya kebetulan juga majelis di KPP dari Bawaslu. Sekitar 20 kasus sudah saya ikut plenokan, sudah 5 orang yang diberhentikan, Pak. Rata-rata diberhentikan itu karena apa? Uang, kedua apa istilah yang netral ini ya? Asusila, yang netral. Perbuatan asusila. Itu 2 hal yang enggak termaafkan di penyelenggaraan pemilu. Artinya teman-teman sekalian, penyelenggara ini juga bekerja ini, Pak Rayani ini enggak tenang-tenang, ngawur-ngawur ya bisa diberhentikan gitu loh. Bawaslu, KPU dan seterusnya. Di negara lain tidak ada penyelenggara pemilu seperti di Indonesia, Bawaslunya sekuat ini, kewenangannya dan seterusnya. Kadang-kadang kita berpikir, kalau tidak ada di negara lain, di dunia barat misalnya, apakah itu kemudian dianggap tidak baik? Tidak kalau menurut saya. Bagaimana kita punya kepercayaan diri untuk menempatkan cara pandang kita terhadap the others, orang lain. Maka saya senang membaca bukunya Hasan Hanafi, Al-Muqaddimah fi Ilmil Istighraq. Bagaimana, kan dulu ada kiri Islam, Al-Yasar Al-Islami, bagaimana kita ini membaca dunia luar itu dengan perspektif kita. Jangan terlalu punya inferior kompleks, semangat minder. Ini satu kunci, Pak. Kalau kita sudah tidak punya apapun, kalau kepercayaan diri juga hilang, ya bubar, Pak. Paling minim itu kita punya kepercayaan diri, keyakinan, harapan.
Nah, di Indonesia ini katanya pemilunya paling kompleks, paling ruwet sedunia. Dan saya setuju itu. Di Indonesia ini penyelenggara pemilu itu sudah punya birokrasi tersendiri. Jutaan orang terlibat menjadi jajaran Bawaslu. Jutaan orang terlibat menjadi penyelenggara atau KPU dan jajarannya. Itulah cara kita mengatur bagaimana mekanisme pergantian kepemimpinan, mekanisme memilih DPR dan seterusnya. Kedaulatan mengatur rumah tangga negara ini ada di kita. Jadi kalau kita membandingkan misalnya dengan negara luar, ini harus equal, harus kias kalau apa sih istilahnya itu, sekufu lah ya, kalau perjodohan itu harus sekufu sebanding gitu. Misalnya ini saya mau bercerita, saat wabah seperti ini tidak semua negara itu berani melakukan pilkada. Indonesia berani pemilu ya, salah satu negara yang berani yang lain dan partisipasinya ternyata lebih tinggi itu Korea Selatan. Saya baca-baca akhirnya, ini orang kok bandingin Korea Selatan terus, mari kita lihat berapa sih jumlah pemilihnya. Loh cuma 33-an juta. Kalau di Indonesia itu satu Jawa Barat, Pak. Artinya biar kita lebih kompleks, lebih luas membandingkan, bahwa kalau barang segini dibandingkan dengan barang segini itu ya beda gitu loh. Singapura itu sebesar Madura. Kalau kemudian cara mengurusi pemilu dibandingkan antara di Singapura, di Korea dengan di Indonesia, ya enggak sekufu, enggak selevel. Tantangannya berbeda. Jumlah partai beda dan seterusnya. Artinya apa? Kepercayaan diri mengelola republik ini dalam konteks pemilu itu adalah apa yang sudah kita sepakati dalam merumuskan aturan dan seterusnya. Contoh, 2004 ada isu kita kayaknya sudah tidak boleh lagi menggunakan cara mencoblos. Diskusinya saat itu kalau mencoblos maka kita menjadi bagian dari negara yang penduduknya dianggap paling bodoh sedunia. Karena hanya negara ABC yang masih mencoblos, yang lain minimal mencontreng. Dilakukanlah mencoblos. Ternyata nyontreng. Ternyata jumlah surat suara nggak salah lebih tinggi. Pemilu selanjutnya 2009 kalau saya tidak salah, pokoknya ada dua dinamika itu. Kembali lagi pilihannya adil nyontreng. Nggak ada itu Pak diskusi soal bodoh tidak bodoh warganya, nggak ada. Nggak ada lagi orang khawatir kenapa kita nggak nyontreng lagi, enggak. Sampai sekarang nyoblos saja. Artinya kedaulatan menentukan cara itu adalah kemerdekaan kita. Saya punya pengalaman menarik. Persis 17 Agustus tahun 2014. Saya diundang oleh pemantau internasional untuk ke Afghanistan. Waktu itu ada dua calon presiden di Afghanistan, Ashraf Ghani dan Abdullah namanya. Di Afghanistan tuh kalau nggak salah 33 provinsi seperti kita, tapi total pemilihnya sekitar 12 juta. Intinya pemilunya dilakukan dengan cara contreng. Setelah dipilih, dicontreng semua Bapak Ibu sekalian. Saya kok kalau lihat ini takut, kegedean. Kayak bagus ini timbang aslinya. 12 juta orang itu kira-kira tidak mau tahu. Kami nggak percaya ke KPU-nya, namanya CIC. Kami minta penghitungan dilakukan oleh pihak lain, bukan KPU-nya, bukan jajaran KPU. Diundanglah PBB untuk datang, misi PBB ke Afghanistan. Ada orang Amerika, ada orang Eropa, ada orang Afrika, Indonesia. Ada 4 orang tapi cuma 1 yang jadi petugas PBB. Datang ke sana. Saya ini tahu lah berita kalau Afghanistan ini sering ada kematian dan seterusnya. Saya datang bersamaan dengan ada orang dibunuh di bandara. Habis itu dibawa kita ke hotel, diperiksa kita, dikasih kita anti peluru. Ternyata berat anti peluru itu Pak, 4 kiloan itu. Saya datang pagi, siang, sore, datang saya ke tempat penghitungan.
kayak tenda besar itu, 9 tenda kalau nggak salah. Rusuh Pak. Dalam hati kecil saya, wah mati aku ini. Asli itu, saya udah berpikir mati aku ini di Afghanistan. Ini enak diceritakan, dijalaninya gak enak belas Pak. Asli, saya udah berpikir mati kita. Rusuh, dar orang tuh udah karu-karuan berantem. Lari saya kantor KPU dengan membawa apa istilahnya, anti peluru itu, yang berat itu. Ya, singkat kata, saya bisa keluar dari tempat penghitungan itu jam 9 atau jam 8 malam. Yang saya mau ceritakan adalah soal berbahaya kalau pemilih itu sudah tidak percaya terhadap penyelenggara. Kan ada 3 nih, ini ngomongnya agak kemana-mana, semoga ini ya. Yang ini namanya cerita-cerita kan. Kalau enggak cerita-cerita nanti Bawaslu kabupaten aja yang ngomong. Yang sifatnya pengawasan apa gitu. 12 juta orang ini enggak percaya KPU-nya. Jadi akhirnya petugas PBB itu disuruh untuk menghitung atau recounting istilahnya. Enggak tahu lah apakah memang sudah pernah dihitung atau belum sama sekali. Dan ternyata banyak surat suara itu yang kepelannya itu sampai 10, sampai 20 dengan contrengan yang apa ya, similar atau mirip gitu. Dan diduga dilakukan 1 orang. Wong di sana itu Pak, saya moto misalnya mbaknya gini. Mbaknya sedang nggak noleh saya nih. Saya moto kotak suara di sini. Nah, kena nih. Yang kena bukan mukanya, punggung atau apa. Pas saya moto noleh, dia bisa protes saya minta itu foto dihapus. Dalam hati kecil, lho sopo katanya moto geger iku sopo. Kita ini moto kotak suaranya Pak. Dan begitu langsung urusan polisi, dihapusin. Saya foto di depan nambor KPU Afghanistan. Saya foto cekret-cekret, ditangkap polisi internasional itu. Orang-orang Amerika tinggi gede itu, dihapusin. Nah, intinya mencekam lah. Orang mendengar ledakan bom itu kayak petasan. Keluar hotel, ada pengumuman Bapak nggak bisa lewat jalur biasa. Di situ baru ada bom, mati 2, mati 3, itu kayak biasa. Kan kita akhirnya tiap hari berhubungan dengan kedutaan. Setiap hari datengin orang kedutaan, ada masalah apa enggak, ini kerawanannya begini dan seterusnya. Singkat cerita, di Afghanistan itu bahasanya adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu itu ditulis dengan huruf pegon. Arab kayak terenggalek gitulah ya. Paham lah ya kalau anak pesantren. Jelek-jelek kita kan pernah pesantren Pak. Bisa baca. Misalnya ini desa TPS misalnya, TPS 3 kan 3 nih. Desa mana Galek gitu ya. Kita baca. Saya ditemani penerjemah. Saya baca. Begitu saya baca Arab Urdu ini dia nanya, "Kok kamu bisa?" "Ya, saya bisa." "Emang kamu dari mana?" Saya bilang, "Saya Indonesia." Saya tanya, "Kamu tahu Indonesia enggak?" "Enggak tahu." Nah, kita kadang-kadang pede banget, Indonesia terkenal orang enggak tahu. Saya tanya, "Kamu ngerti Bali enggak?" "Oh, saya pernah dengar Bali. Saya pengen datang ke Bali, katanya bagus." Nah, Bali itu bagian dari Indonesia saya gitu. Benar Pak, kalau banyak orang enggak tahu Indonesia itu ya fakta, itu bukan cerita omong kosong. Saya membuktikan sendiri. Nah, intinya dia nanya, karena saya bisa baca Arab, saya disuruh baca Facebooknya. Coba baca ini, sholawatan Pak. Kaget dia, langsung nanya, "Are you Muslim?" "Kamu Muslim?" "Iya," saya bilang gitu. Nah, pertanyaan kedua ini yang menurut saya nggak menarik, nggak biasa. Dia menanyakan golongan kita, bukan NU Muhammadiyah kayak di Indonesia. Ini cerita nyata, tidak untuk diadaptasi negatifnya. Pertanyaan kedua itu, are you Sunni or Syiah? Begitu saya jawab A gitu ya, dia menjadi bagian dari yang seakan-akan satu kelompok sama kita, dirangkulnya kita Pak. Di sana itu katanya ada satu provinsi yang kayak penganut, kayak dulu zamannya Nabi Lut dulu Pak, banyak cowok suka cowok gitu. Katanya ada satu provinsi yang begitu. Karena saya pernah dengar begitu jadi takut gitu. Jadi intinya orang itu kalau sudah diasosiasikan satu kelompok itu luar biasa.
Oh, we are brother in Islam, segala macam kata. Satu kesempatan, karena hampir 1 bulan ya. Intinya saya punya 2 pengalaman yang seperti itu. Di tempat yang lain kemudian dapat pengalaman, ya saya jawab A gitu, dia wajahnya langsung kecut karena tidak merasa bagian dari kelompok yang saya sebut, misalnya begitu ya. Nah, apa poin dari ini yang saya mau cerita Bapak Ibu sekalian, sahabat bawah sekalian? Beruntung kita hidup di Indonesia. Ada pemahaman keagamaan, keislaman yang moderat, ta'adul, tawasud, tawazun. Kalau udah fase gitu percayalah kalau kita ini santri ya. Pemahaman keagamaan yang di tengah. Di kita ini Pak, banyak sekali cara pandang yang kompromi, moderat, di tengah. Dalam pandangan saya, sebagian konflik yang terjadi di Timur Tengah terutama, atau di dunia Arab itu salah satunya dipicu oleh keyakinan pemahaman yang kalau tidak ekstrim kanan yang ekstrim kiri, tidak ada kebenaran di tengah itu. Menurut pemahaman saya, semakin bersyukur kita menjadi warga bangsa Indonesia ini, bahwa yang namanya kebenaran itu tidak hanya punyanya mayoritas, kadang-kadang sebaliknya yang namanya kebenaran. Tapi demokrasi ini yang dibutuhkan adalah orang bisa menjadi pemimpin kalau kemudian dia memperoleh suara terbanyak. Mau menteri, mantri pasar suara dihitung 1, Bawaslu provinsi, pengawas TPS sama-sama 1, ketua STIT, mahasiswanya sama-sama 1, bukan Pak Kiai ini dihitung 2 suaranya, enggak. Itulah equality dalam proses pemilu. Penghargaan yang sama atas 1 nyawa, 1 suara, 1 nilai. Nah, itu prinsipnya. Ini pengakuan terbesar dari agama kita, pengakuan terbesar dari universal values soal demokrasi, soal suara, soal bagaimana satu orang dihitung sama. Jadi pengalaman tadi itu saya ingin menceritakan, berbahaya kalau di satu negara pemilih masyarakat tidak percaya terhadap KPU Bawaslu. Bayangkan, masyarakatnya sudah milih nih Pak, kemudian tidak percaya warganya. Akhirnya siapa yang menentukan suara ini sah apa tidak sah? Loh, itu petugas PBB yang bukan orang Afghanistan. Ini suara sah enggak? Sah. Saya menjadi pemantau ditanya, sah enggak? Kayak menjadi saksi gitu. Yang menentukan suara sah tidak sah bukan kita sendiri. Itulah pentingnya berdikari, berdaulat, bermartabatnya kita itu dengan daya upaya apa yang kita rumuskan. Jangan pernah tidak percaya diri. Merumuskan bagaimana kita memilih pemimpin, jangan tidak percaya diri karena kita sekolah di mana, punya latar belakang apa, orang kampung atau tidak, dan seterusnya. Jangan sampai. Nah, Bawaslu ini punya 3 kewenangan, ini sudah menjelang akhir. 1 kewenangan pencegahan. Pencegahan itu intinya ya bagaimana prinsip Pak Dokter dipakai. Prinsip Bu Dokter dipakai, al-wiqayah khairum minal ilaj. Ya kan? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kan begitu. Rumusnya itu ya, orang kalau belum tahu dikasih tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Nah, pencegahan itu Pak luas sekali maknanya, seluas samudra, seluas lautan. Kalau kita lihat pagi kebetulan dia berarah dari timur, maka yang kelihatan di pagi hari adalah semberanang warna merah seperti matahari mau terbit. Kalau kita lihat samudra lautan itu di siang hari, maka yang kelihatan adalah warna biru, warna langit, warna indah, kecuali ada mendung. Kan begitu. Kalau kita lihat pas ada ombak, maka yang kita lihat adalah buai ombak yang besar. Kalau kita lihat sore dan dia kebetulan ada di ufuk barat, maka yang kelihatan adalah sunset yang selama ini menjadi tempat baik untuk diambil gambarnya. Artinya apa? Keluasan samudra pencegahan itu harus diterjemahkan dengan lokalitas, kebudayaan lokal, kearifan lokal, dengan kekuatan lokal. Kalau di Trenggalek ini orang yang paling didengar adalah kiai, maka diajak kiai menjadi orang yang menyampaikan pesan-pesan pengawasan. Contoh misalnya,
Tidak boleh melakukan politik uang dalam pemilu itu. Orang ngasih duit terus dibilangin kamu milik aku ya, ini duitnya, atau nanti kalau nanti sudah ini saya tambahin lagi. Itu pidana, kejahatan. Tapi kan tidak semua orang kadang-kadang punya kesempatan mendapatkan informasi apa kejahatan pemilu, bagaimana bentuknya, kan begitu. Kalau di sini yang berpengaruh, misalnya di daerah yang non muslim itu pendeta, ajak pendeta. Kalau di sini Trenggalek yang berpengaruh kepada masyarakat adalah anak-anak muda, ajak. Mahasiswa, ajak mahasiswa. Begitu. Jadi sangat tergantung dengan inovasi dan kolaborasi, kerjasama. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu Trenggalek ini bagian dari menerjemahkan itu, mengerjasamakan ide-ide pengawasan, nilai pengawasan. Tidak ada agama apapun yang membenarkan tentang apa yang kita sebut dengan politik uang misalnya. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang membenarkan bahwa pemilu atau memilih pemimpin itu boleh dilakukan dengan cara curang. Itu tidak ada. Jadi semangat nilai demokrasi, nilai pengawasan yang baik, Bawaslu ini mempunyai tugas menjaga kualitas proses. Itu bagian dari cita-cita luhur, Pak. Bagaimana kejahatan pemilu diantisipasi. Kemudian dilakukan pengawasan tahapan. Masih terjadi pelanggaran, ya ditindak, ada aturannya. Kalau misalnya dia melakukan politik uang, maka itu pidana, penanganannya ada di Bawaslu dan juga Kejaksaan dan Kepolisian dalam ranah yang disebut Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Kalau ada ASN harus netral, kok dia mempertontonkan dukungannya, itu tidak boleh. Pengawas boleh melakukan pengawasan dan harus mengawasi netralitas ASN, netralitas polisi, netralitas tentara. Tapi kalau kemudian yang tidak netral ASN, kita sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, mereka yang akan memberi hukuman. Jadi tidak semua kewenangan pengawasan melekat di Bawaslu, penindakannya ada di Bawaslu. Ada dibagi-bagi gitu. Siapa yang bisa menindak dan tidak. Pemilu ini berbeda dengan pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola di seluruh dunia aturannya sama. Orang pegang bola hidup di dalam lapangan ya pelanggaran. Di dalam kotak penalti ya tendangan penalti, kan begitu. Di dunia ini pemilu berbeda-beda tergantung negara atau daerah tersebut mengaturnya. Di Indonesia pakai contreng, di Australia, di Amerika pakai e-voting. Apakah kita tidak bisa pakai e-voting? Bukan persoalan bisa tidak bisa. Bisa. Apa yang paling appropriate, apa yang paling cocok, apa yang paling dimungkinkan dinikmati dan seterusnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi setiap negara punya aturan beda. Di Nepal saya pernah ke sana itu, tentara atau polisi lah ya, bajunya kan tidak seperti di kita. Saya menduganya polisi. Itu pakai senjata laras panjang menjaga TPS, tapi dia bisa masuk menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena aturan dia tidak membatasi bahwa TNI, Polri di kita itu dilarang menggunakan hak pilih sampai dia pensiun. Tapi di sana mereka boleh nyoblos. Jadi meskipun di sini nggak bawa senjata, ya polisi itu nggak boleh milih di TPS. Kenapa? Karena aturan yang berbeda. Jadi pemilu selalu punya aturan lokalitas dan kekhasan masing-masing negara dan daerah. Permainan bola seluruh dunia aturannya sama. Jadi jangan pernah kemudian minder kalau aturan pemilunya berbeda. Kenapa di situ ada Bawaslu, di tempat lain nggak ada? Ya itu bagian dari cara kita untuk mengontrol kualitas hasil. Sebelum pemilu 99, 97 ke belakang, pemilu itu sudah bisa dipastikan hasilnya berapa, siapa yang menang dari 3 kontestan. Baru sejak tahun 99 itulah pemilu tidak bisa diketahui siapa yang menang. Kalaupun prediksi survei itu prediksi. Ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu, predictable process but unpredictable result. Proses-prosesnya terprediksi dengan baik, kapan pencalonan, kapan kampanye, yang menang siapa nggak tahu. Hasilnya tidak menjadi penting. Paling akhir kami berharap Bawaslu Trenggalek khususnya dengan sahabat Bawaslu di STIT ini bisa menindaklanjuti kerja-kerja bersama, sebagaimana kita tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan pengawasan itu sendiri.
butuh kerjasama dengan teman-teman sekalian. Saya punya pengalaman tahun 2000 berapa ya, pas Pak Ahok putaran kedua yang kalah sama Pak Anies itu, saya mengajar 2 kelas di FISIP, belajarnya kebetulan memang pas mata kuliah pemilu di Indonesia. Saya liburkan mahasiswa saya titipkan ke pemantau pemilu. 80 orang ini, karena 2 kelas, 1 kelas 40, akan mantau di 80 TPS. Paling 1 orang minimal 1 TPS. Kalau mau geser ke lebih dari 1 TPS boleh. Dan habis itu saya suruh cerita mereka, senangnya minta ampun. Betapa situasi di TPS itu kadang-kadang tidak seperti bacaan mereka di buku soal apa yang terjadi sih dalam pemilu itu. Bayangan dia petugas, tugasnya seperti apa. Jadi bisa dilakukan misalnya kuliah kerja nyata tematik, ya kan? Bisa jadi sebagian, ya tentu ini bergantung dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang disesuaikan. Tapi sekali lagi itu bisa dilakukan dengan inovasi-inovasi KKN tematik, KKN menyasar bagaimana pemilih tidak melakukan ujaran kebencian, berita bohong, bisa dilakukan. Mahasiswa kita dorong ke TPS mengawasi pemilu bersama Bawaslu menjadi agen, mitra, pengawas dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Jadi saya berharap kerjasama yang dilakukan oleh STIT dengan Bawaslu ke depan semakin baik dan kita bisa semakin membumikan, mendekatkan nilai-nilai pengawasan itu inherent dalam diri kita, bukan makhluk asing yang seakan-akan dipaksakan hadir dalam diri kita. Menjaga pemilu yang baik itu sama juga dengan menjaga kualitas atau memilih pemimpin yang baik. Karena kalau pemilunya baik, hasilnya berharapnya juga baik. Pemilu yang jelek, hasilnya juga bisa jelek. Pemilu ini tidak seperti kita sekolah atau kuliah. Pemilu ini semuanya berharap juara 1. Kalau dia menang, ya menang. Selisih 1 suara dengan 1000 suara sama saja. Yang menang yang juara 1. Kalau kita di bangku kuliah, ada teman kita pinter, kita pengen nyaingin dia, saya harus ranking 1 di UAS kali ini, di THB kali ini, kalau dulu THB zaman kita, tes hasil belajar. Kalaupun kita nggak dapat ranking 1, masih kadang-kadang senang kita dapat ranking 2, ranking 3. Sama-sama dapat piala itu, sama-sama dapat buku. Pilkada, pemilu nggak bisa begitu. Kalah ya kalah. Ya ada mekanisme orang tidak puas, kalau pemilunya dilakukan tidak jujur, boleh disengketakan. Tapi kalau pemilunya jujur, mau 1000, mau 1 suara yang selisih, ya tetap kalah. Jadi sejatinya menjaga kualitas proses pilkada adalah menjaga kebaikan pemimpin, menjaga kebaikan pemilu kita. Saya kira itu, sahabat Bawaslu sekalian, atas nama Bawaslu Republik Indonesia saya mengucapkan terima kasih yang setinggi atas kegiatan yang dilakukan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menyemangati sahabat Bawaslu sekalian dalam belajar, dalam kerja-kerja partisipatif melakukan pengawasan bersama Bawaslu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wawasan keilmuan yang luar biasa, mulai dari pengalaman hidup sampai dengan wawasan kepemiluan yang lebih luas. Semoga menjadikan manfaat untuk semua audiens yang hadir pada hari ini. Kita memberikan ruang kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruangan hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ada ingin disampaikan kepada pimpinan Bawaslu RI terkait kepemiluan atau hal yang lain? Dipersilahkan. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nafiuddin, anggota Bawaslu RI, dan juga yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek Bapak Rohani, dan juga Ketua STIT Sunan Giri Trenggalek. Terima kasih sekali materi yang disampaikan mengenai peran mahasiswa dan santri dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 sangat saya apresiasi.
Perkenalkan, nama saya Abdi Prasetyo. Sama Pak, saya menjabat Ketua BEM STIT Sunan Giri Trenggalek. Terkait yang jenengan sampaikan mengenai materi tadi yang ingin saya tanyakan. Saat ini kan marak, apa istilah itu, money politik, yang itu mungkin tidak bisa kita hindari. Nah, itu proses hukumnya kalau di Bawaslu itu seperti apa jika itu benar-benar orang itu melanggar terkait money politik, mekanisme hukumnya seperti apa kalau di Bawaslu. Terus yang kedua, bagaimana tindakan Bawaslu dalam bermedia sosial, khususnya calon yang saat ini belum masuk tahapan kampanye tetapi sudah istilahnya gambar-gambar itu sudah menyebar di masyarakat. Itu tindakan dari Bawaslu seperti apa? Mungkin itu dari saya pribadi, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan politik uang ya. Salah satu kejahatan pemilu yang paling banyak dipetakan terjadi di setiap pilkada ini kayak semacam penyakit laten gitu, bahaya laten. Setiap musim pemilu datang gitu. Politik uang. Nah, politik uang ini aturan-aturan dalam proses pemilu 2019 sama pilkada itu ada perbedaannya soal aktornya. Ada yang ketika di pemilu 2019 itu diatur kalau hari-hari sebelum masa tenang itu yang bisa dijerat siapa saja, baru di hari H itu semua orang gitu. Ada yang dijerat itu hanya yang menerima, pemberinya hilang dan seterusnya. Jadi pidana pemilu politik uang ini kalau sudah ditemukan buktinya, kemudian dilakukan proses-proses pemeriksaan, itu sudah harus melibatkan polisi dan jaksa. Karena semua penanganan pidana itu melibatkan Gakumdu, tidak bisa sendiri. Nah, seringkali kemudian keterpenuhan unsur. Siapa pelakunya, buktinya apa, adakah ajakan dan seterusnya, itu menjadi penentu apakah satu kasus itu bisa dilanjutkan atau tidak. Contoh misalnya, pas pemilu 2019 kemarin di salah satu Jakarta itu ditangkaplah pergerakan orang membawa uang ratusan juta sama Bawaslu Jakarta Utara atau mana. Tapi begitu sudah ditangkap, keluarlah surat keterangan dari partai yang orang atau anggotanya ditangkap tadi, yang memberi keterangan, penjelasan bahwa uang tersebut adalah uang tim sukses atau saksi. Nah, begitu sudah ada keterangan begitu, sudah nggak bisa dilanjutkan prosesnya. Karena uang yang dimaksud tadi diduga, ya kan, jumpaan awal atau temuan atau informasi awal itu masih dugaan kan. Begitu ada bukti-bukti lain yang kemudian bisa mengklarifikasi, bisa menjelaskan bahwa itu bukan uang yang dipakai atau akan dipakai untuk suap, atau ada orang yang sudah diberi atau tidak, itu akan tidak bisa diproses. Tahun 2010 kalau nggak salah, di salah satu kabupaten di Jawa Timur, saya masih jadi memantau Pak. Jam 2 malam kami dihubungi oleh warga. Pak, kami menerima politik uang. Ya. Berapa Pak? 10.000. Kan janji atau bukan janji. Bukti itu kan harus ada dalam proses. Nah, kan kita mau lapor nih ke Panwas waktu itu. Saya belum di Bawaslu. Kemudian kita minta bukti yang uang 10.000 itu
Dia bilang, bah 5.000-nya sudah saya pakai beli rokok Pak, ini tinggal 5.000. Itu udah pasti nggak bisa dikejar yang begitu. Barangnya juga sudah berbeda, bergeser dan seterusnya. Antara pemberi dan penerima, barangnya berbeda dan seterusnya. Tantangan pembuktian formal material dalam pidana pemilu itu lebih cepat daripada pidana yang lain soal waktu. 14 hari harus diproses, lebih dari itu maka hilang. Kadang-kadang orang yang mau dimintain keterangan menghilang selama 14 hari dan seterusnya. Menghilang selama masa waktu penelusuran dan permintaan konfirmasi dari para pihak itu, pelapor, terlapor. Jadi itu tantangan politik uang. Nah sama seperti tadi yang ditanyakan yang kedua soal bagaimana cara kita dengan banyaknya orang atau apa istilahnya, banyaknya spanduk atau calon-calon. Nah pencalonan ini nanti akan mulai tanggal 23 ya September, penetapan calon ya. Sebelum tanggal 23 September maka belum ada calon tetap. Dalam konteks itu biasanya tidak bisa dimaknai apa yang dilakukan sebagai kampanye. Kenapa? Karena kampanye akan dimulai di 3 hari setelah penetapan calon, tanggal 26. Apa yang kita bisa lakukan? Ya pencegahan. Tapi kan orang juga tidak bisa mengkampanyekan dirinya sebagai calon. Misalnya, kalau orang mau masang foto, kan pasti nggak ada nomornya. Jadi dalam kampanye itu ada istilah citra diri, Pak. Citra diri itu apa? Pertama didefinisikan sebagai nomor urut pasangan calon, berarti harus diambil setelah calon itu resmi terdaftar pengambilan nomor urut. Kemudian kedua adalah soal foto atau gambar calon, dan ketiga visi misi calon. Masalahnya begini, kadang-kadang visi misi itu tidak bisa diterjemahkan sebagaimana visi misi yang panjang kali lebar. Saya mau kasih contoh misalnya. Untuk menunjukkan kejantanan dalam tanda kutip laki-laki yang dalam tanda kutip mohon maaf merokok, ya kan? Pabrik rokok itu iklan di TV-nya tidak pernah memunculkan orang merokok sebagai simbol orang itu merokok ini dianggap gagah dan seterusnya. Ada yang disimbolkan dengan laki-laki naik kuda dan seterusnya. Artinya pemahaman atas citra diri dalam konteks visi misi, memperjuangkan ini itu bisa berbeda ditafsirkannya. Tapi intinya citra diri itu akan ketemu di setelah orang mendapatkan nomor urut, karena salah satu identifikasinya adalah nomor urut, gambar dan juga visi misi. Saya kira sudah azan, kita harus sudahi, dan kalau bisa sudah tidak ada pertanyaan lagi karena kita sudah akan bergeser ke tempat lain. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami batasi untuk penanya karena waktu Bapak Afif memang sangat singkat di Trenggalek. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan MOU pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan Stit Sunan Giri Trenggalek disaksikan oleh pimpinan Bawaslu RI. Kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Bapak Ahmad Rohani SPI, yang terhormat Ketua Stit Sunan Giri Trenggalek, Bapak Dr. Kiai Haji Syafi'i MHI, dipersilahkan untuk menuju tempat penandatanganan dan disaksikan oleh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI. Baik, terima kasih. Mohon berkenan untuk melaksanakan foto bersama. Sudah? Ada Bapak Afifuddin, dipersilahkan untuk penandatanganan cindera mata oleh
oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia untuk memberi kesan pesannya di Kapolsek Sunan Giri Trenggalek. Ini cindera mata dari street. Belum. Nunggu saya. Nunggu instruksi saya nanti yang asal. Kayaknya misalkan belum. Piagam peragaan siap. Bikinnya. Baik, kemudian diserahkan kepada Ketua Setit Sunan Giri Trenggalek. Baik. Penyerahan piagam penghargaan pengawasan partisipatif oleh pimpinan Bawaslu RI kepada Ketua Setit Sunan Giri Trenggalek. Selanjutnya penyerahan cindera mata oleh Setit Sunan Giri kepada buku pengawasan dari yang dibuat oleh Bapak Muhammad Afifuddin kepada Ketua Setit Sunan Giri Trenggalek. Terima kasih. Setelah itu piagam penghargaan. Mohon maaf, terlalu banyak yang diserahkan dari Bapak Bawaslu, pimpinan Bawaslu RI kepada Setit Sunan Giri. Iya. Hadirin yang saya hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kita tutup pada siang hari ini dengan doa. Demi turunnya berkah dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memanjatkan doa seraya mengaturkan harapan kedamaian pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 kepada Bapak Dr. Randes Haji Mahsunuddin MAG, dipersilahkan untuk memimpin doa. Ala hadiniyah wa likuniyatin solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجتماعا مرضيا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما مرحوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا طلباءنا من أهل العلم وعمل والتقوى والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اجعلنا وإياهم من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك الفائزين ومن عبادك السالمين من آفات الدنيا والآخرة ومن فتنة الدنيا والآخرة ومن بلاء الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر
والشيوخ المختلفة وسائر المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إن خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. Demikianlah serangkaian kegiatan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Goes to Campus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Kami keluarga besar Bawaslu Kabupaten Trenggalek mohon maaf atas kekurangan dan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.